Satu mobil, satu tim, satu tujuan. Menjelajah Indonesia dengan cara yang lebih dekat dan lebih nyata. Solo Ngawi ini ya Om ya? Ya. Jadi gimana nih Om? Impresi pertama nyetir di tolnya nih dengan kecepatan tinggi ini? Membosankan. Itu lebih jalanannya lurus gitu ya. Cuman kalau dari sisi penumpang itu mobil itu vibrasinya tuh minim banget ya. Jadi kayak ada guncangan-guncangan gitu, meredamnya tuh nggak sampai getar bodinya gitu loh. Jadi anteng gitu rasanya gitu ya. Kalau nyetirnya gimana nih Om? Kalau nyetirnya sih ya stabil sih, enak. So far sih nggak ganggu. Ya lagi bener. Cuman memang itu ya teman-teman ya, kalau misalkan di tol itu mesti gimana caranya supaya kita bisa menahan rasa ingin injek gas ya. Karena tetap aja mobil listrik kan tenaganya instan, mau di putaran bawah, putaran atas gitu, dia tetap instan. Jadi kayak gini pun responnya juga pasti masih enak ya Om. Bicara ego iya. Iya bener. Oke, kita sudah sampai di rest area 575A Tol Trans Jawa menuju ke Surabaya. Ternyata ada Green. Kita ngegas dulu ya. Jadi supaya kita lebih tenang nanti keluar di Surabayanya. Kita coba ya. Setelah makan siang bersama, kami diajak komunitas untuk berkeliling kota Surabaya. Rasanya benar-benar hangat, sehangat kota ini. Kami disambut dengan antusias dan keramahan yang luar biasa. Di sela perjalanan, kami juga menyempatkan diri untuk mengunjungi dealer VinFast Wiyung yang penasaran ingin melihat langsung VinFast MPV7. Lalu melanjutkan ke VinFast Kertajaya, tempat di mana tim mereka sudah menunggu untuk berbincang dan mengabadikan momen bersama. Setelah itu, perjalanan pun berlanjut menuju destinasi berikutnya di Oke teman-teman, yes, thank you banget nih buat teman-teman dari VinFast Surabaya ini yang udah ngejamu kita guys. Jadi kita sekarang udah sampai di Surabaya di hari ke-6 ini ya. Ada yang pengen ditanya nggak nih? Dukanya. Dukanya. Lebih takut kelaparan atau lebih takut Kehabisan listrik. kehabisan baterai? Dukanya tuh kalau menurut aku ya, ditinggal sama teman-teman tidur. Kok tiba-tiba suaranya Kok sepi? kan? Kita berdua di depan Iya, terus. bener. Yang belakang lihat sekian loh, kok sepi. Iya, kok sepi ya gitu. Banyak sukanya sih. Yang lain jadi apa Om? Jadi apa Jadi namanya? genset. Penasehat lah. Tadi Om nanya baterainya katanya gimana nih? Boros enggak Ini ya? seru nih. Soalnya baterainya dia tuh kapasitasnya 60. 0,2. Kalau hitungannya ya, Iya. 600-an ya? Klaimnya itu dia 450. Oh, malah cuma 400 ya? 450. Padahal 60 ya? Dia 7 seater. Oh, kalau misalkan oke. dia Berat badan bodinya. Ya kalau misalkan dia 2 baris mungkin bisa segitu ya. Oh. Tapi kalau misalkan dia 7 seater itu udah angka yang bagus sih. Dan kita dapat konsumsi listrik itu kurang lebih kemarin tuh 7,5 malamnya per Cek. 100. Jadi kilometer. hampir mirip sama klaimnya ya. Gitu. Terus setelah dari sini rencananya Om mau kemana ini? Pokoknya ini kita tripnya itu istilahnya demam, panas dingin, panas dingin. Nah, berarti kalau hari ini sekarang Surabaya panas, berikutnya berarti dingin. Kita tambah Iya kan ya? Bromo. Bromo berarti dingin. Selamat datang di Jawa Timur. Hai guys, hari ini kita harus ngecas dulu di Kita VinFast mana nih? Oh, cas Sidoarjo. di- Malam ini sekarang jam 6 Kita mau ke malam. Bromo. Cas Ini dulu. tinggal Ih, colokin aja ya.
di Vigrim. Nah, tinggal nunggu. Kita siap-siap untuk ke Bromo. Oke Om Didit ya, ready ya. Oke, sekarang si Vinfast VF MPV7-nya udah lagi kita charge karena habis ini kita bakal langsung nanjak-nanjak ke Bromo. Jadi supaya biar nggak lama-lama kita charge dulu aja dan langsung kita berangkat ya. Selamat pagi teman-teman, sekarang ini udah jam setengah 4 pagi ya di Bromo nih. Sekarang udah hari ke-7 dan kita bakal naik atas. Jadi tadi kita udah naik ini ya, naik jeep ya buat sampai ke titik ini. Ini kondisi ternyata rame banget sampai atas ini. Kita bakal lanjut lagi naik ke atas, tapi kita mau siap-siap dulu, oke? Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di Sunrise Point. Jadi setelah mendaki sekitar 200-an ya anak tangga, kita udah nyampe nih di titiknya. Kayaknya ini titik yang paling rendah ya. Nah ini masih gelap banget ya, gokil juga. Gue yang biasanya naik gunung di Roblox, wede. Sekarang bisa naik gunung Bromo beneran, meskipun kita bukan yang tinggi-tinggi banget nih. Oke, kita lagi nunggu aja, sekarang udah jam 4:30 pagi. Ramai banget, jadi udah pada penasaran nih gimana indahnya sunrise di Gunung Bromo. Yuk kita lihat yuk. Udah jam 5:19 dan itu udah mulai kelihatan ya. Bagus banget pemandangannya, ya ampun. Itu pantas nih orang semuanya pada rela nunggu ya dari tadi ya, berjam-jam kita nungguin sunrise ini. Dan ini kalau lu tahu zaman dulu tuh ada satu gunung purba, itu gunung tuh namanya Gunung Tengger. Nah Gunung Tengger itu gede banget sampai 4000 mdpl ya. Iya, 4000 ketinggiannya. Terus dia tiba-tiba tuh meledak dan jadilah Bromo ini. Yes. Kita mau turun, katanya ada spot yang menarik lagi masih di daerah sini juga. Ada di padang pasir. Yes. Om Abram katanya mau naik kuda di bawah. Ntar Om Aji juga naik kuda. Naik kuda lumping. Yang lain pada kecapean, nggak berani naik kuda. Ini gua aja naik kuda nih. Maju dulu ya. Jambul, jambul. Ini namanya jambul bro. Jambul. Ayo. Sambal itu apa? Jambul itu jambu dan bul, dan bener panjang. Nah, sekarang gantian. Ayo, berani nggak? Bukan masalah berani apa enggak, kesian kudanya om, saya berat. Baik-baik, jambul ini baik. Pakai kacamata lagi lucu. Pakai kacamata, kalah kayak Om Abram. Nah salah satu yang mesti wajib didatengin sebenarnya di situ adalah daerah kalderanya di atas itu. Nah itu adalah hasil dari letusan Gunung Tengger yang dulu tuh salah satu gunung purba yang gede banget dan akhirnya meledak ngebentuk kawah yang lebarnya itu sampai 10 km. Seru sih. Semua ada. Gunung ada, padang pasir ada kan, savana juga ada. Iya bener. Habis tadi kita udah keliling ke Bromo di daerah bawah ke kaldera dan kita lihat sunrise. Sekarang kita mau ke satu tempat yang ini spotnya tuh bagus banget di daerah Bromo. Dan ini gara-gara diracunin nih sama Grady semua. Welcome Vicky. Dari kemarin liatin mupeng banget nih. Akhirnya parah banget. Akhirnya ya gue susul lah kalian ke Surabaya. Tadi pagi kita udah sunrise bareng dan sekarang kita mau ke satu tempat lagi. Itu view-nya bagus banget karena langsung menghadap ke kalderanya Bromo. Oke, let's go. Waduh, ada back trip-nya kayak seru banget nih dari kemarin. Seru. Oke, let's go. Gas tank full and the radio screaming.
empty coffee cups and a map on the floor. We don't need a destination anymore. Indah sih bro di sini, kayak lu nyetir benar-benar rasanya betah sih kalau misalnya view kayak gini ya. Bener sih. Indah kalau lu pakai mobil yang mumpuni, kalau lu pakai mobil yang ngos-ngosan kayak mobil gua. Aduh, tahan napas penumpangnya. Rusak lagi dong radiator. Ya jangan dong. Cukup dah. Gimana Om? Apa nih yang paling memorable di sepanjang perjalanan kemarin-kemarin nih? Om Abram, banyak singkatan-singkatan lah. Semua bercanda semua. Oh iya. Nggak ada yang Nggak ada yang serius, Serius, jadi nggak dibikin bercanda. senang, dibawa senang. saking bercandanya di belakang kita tim tidur udah. Tidur. Kalau Om Didit, Om Abram, Om Aziz mah udah sering nongkrong bareng nih. Iya. Lu gimana bro? Ya hari pertama biasalah kaku-kaku gitu kan, gitu kayak baru disetrika gitu. Hari ke-6 udah mulai jokesnya udah Sudah ketebak. blend. Hari ke-7 hari ini panggil gua Om. Oke, semua di sini harus dipanggil Om. Gimana nih kemiringannya? Tinggi banget ya. Ini dengan kemiringan kayak gini masih sama aja sih. Ini gue juga nginjek pedal gasnya nggak dalam-dalam nih kalau teman-teman mau lihat nih ya. Di head unit ini kan ada nih yang V ini kelihatan nggak ya? Nah ini kalau yang putih ini tuh tenaganya yang dikeluarkan. Kalau misalnya gue injek gas lebih dalam nih, tuh dia bakal ke kanan kan. Buat jalan-jalan gue nggak expect se-effortless ini pas awal. With the wheels spinning fast and a view that is new. Every mile is a memory, every turn is a song. Singing out together, shouting loud and strong. Kita sekarang posisinya tuh di depan satu hotel namanya Hotel Lava View. Apa yang bikin tempat ini spesial? Karena pemandangannya langsung ke kawah Bromo. Itu ada kalderanya Bromo yang tadi gue ceritain. Kita mau nge-tag nih di spot ikonik bareng MPV7. Let the perfect day begin. Nah jadi tadi kita udah dari Bromo ya, sekarang udah turun. Tapi iseng ya cek pos Indonesia. Ada ternyata. Iya ternyata ada Di Vigren kantor nih. pos Sukapura. 13 km dari Bromo, ada di sebelah kanan jalan. Iya lagi, dan ini kalau kita cek ini yang 30 kilowatt. Tapi berhubung mobil kita kemarin kan udah kita fullin, tadi Ya. kita udah pakai naik ke atas juga, ternyata masih sisa lumayan, masih 60-an lebih. Bahkan saya lihat tadi nambah 59 ke Bener. 68, 9 kW. Bener, 9 bener. kilowatt nambah dari Bromo sampai ke kantor pos Sukapura. Iya, dan kita kan masih turunan lagi nih sampai ke bawah nih, Masih sampai jauh masuk banget. tol nanti. Iya, Jadi ya kayaknya kita nggak perlu ngecas sekarang sih. nggak perlu Ya. ngecas. Tapi intinya buat teman-teman yang bawa mobil VinFast, kalau misalkan mau pakai ke Bromo bisa cas dulu Bisa nih di cas. sini. Oke, yuk kita jalan lagi Om. Ayo, Yuk. let's go. Oke, jadi malam ini yang lain tuh udah pada tepar semua. Grady, Om Abram tuh tepar. Tinggal gua, Om Azus, sama Om Didit nih yang kayaknya masih ada baterai dan kita masih pengen eksplor Kota Malang malam ini. Kita eksplor ya Om, masih ada tenaga malam ini Om ya. Kita mau cari jajanan malam ini. Sambil kita keliling dikit lah Kota Malang, lihat Kota Malang di malam hari. Let's go guys. Jadi sebenarnya kalau pasarnya nih bukanya pas pagi, kalau malam dia tutup. Nah kalau malam di depan tuh kayak banyak tendaan. Ini salah satu kuliner Malang lah yang kita mau cobain. Ini menarik banget sumpah karena mie gorengnya dia tuh pakai mie yang tipenya tuh lebar gitu loh, mie kuning tapi lebar. Ini rasanya kayak al dente gitu deh. Tapi juga salut juga sih sama, makasih buat semangatnya teman-teman juga di komunitas-komunitas VinFast ada di Bandung, Tasik, Om Billy, Om Kiki, Om Arif di Jogja juga, Evan di Surabaya sama teman-teman yang lain kemarin udah benar-benar nyambut kita banget sih. Om Billy Tasik ya. Sangat-sangat menyambut kita banget. Kodot semua. Nanti yang di Bali nih, last stop kita juga bakal ketemu teman-teman di Bali. Oke, semangat buat perjalanan selanjutnya. Malam ini, habis makan ini kita balik. Semoga perjalanan dilancarkan dan sampai tujuan dengan selamat dan juga membawa berkah. Amin.
Halo guys, sekarang udah hari ke-8 ya, kita udah di kota Malang. Gue tepar juga. Tapi hari ini kita udah tidur lah, udah segar, udah siap mau sarapan juga nih. Udah siap-siap nih, jadi bentar lagi kita bakal jalan ke arah Bali lah pokoknya. Kita langsung nyebrang hari ini juga, semoga keburu ya. Wah, udah kelar belanja nih. Itu apaan? Om, Ternyata ini ada figurine di sini. ada Figrin di sini. Di Oh, Pamir Marin alah. nih. Kita kan mau perjalanan jauh ke Bali. Iya. Jadi kita cas dulu, cas dulu ya. di Malang. Mantep nih niatnya, padahal tadinya mau ngopi dulu sebelum kita berangkat gitu. Tapi ternyata di sini udah ada colokan figurine. Iya, jadi bukan hanya di kantor pos, bukan hanya di RRI, ini di Boleh deh. Family Mart. Sambil nunggu teman-teman yang lain pada makan juga, pada istirahat juga. Kita cas dulu penuh supaya sampai Banyuwangi paling tidak. Iya, mumpung ya, Ya, mumpung nanti lagi kalau habis bersih. nanti kita cari sebelum Banyuwangi juga ada Figrin juga. Oke, siap. Kita Oke. nunggu dulu aja guys. Siap. Terima kasih Bromo, terima kasih Malang. Jawa Timur beneran menghadirkan begitu banyak momen yang tak terlupakan. Tapi sebelum kami mengucapkan selamat tinggal, masih ada satu destinasi terakhir yang menanti. Sebelum roda kembali berputar menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Kita udah sampai di Taman Nasional Baluran, udah masuk nih. Jadi ini tempat apa sih Om? Ini baru pertama kali nih gua kemarin ini. Ini kan taman nasional yang seperti orang kita biasa dijuluki Afrikanya Indonesia. Wis. Monyet tuh banyak. Ada monyet. Jadi di sini sebenarnya ada padang rumput, ditumbuhi pohon lontar dan akasia dengan ini ada Gunung Baluran. Tadi kan kita lihat tuh Gunung Baluran tingginya 1247 mdpl. Oh, lumayan juga. Gajah. Enggak dong, gajah. Ada. Ngeri juga. Ternyata di Indonesia tuh kita punya loh savana kayak gini. Yang kalau misalnya kalian pengen ngerasain vibes kayak di Afrika, nah ini tempatnya, dan satu-satunya di Pulau Jawa, cuma di Taman Nasional Baluran. Dan di sini tuh sebenarnya masih banyak binatang liar juga. Kalau kalian beruntung tuh bisa ketemu banteng, kawanan rusa. Ternyata Baluran keren banget guys. Di belakang ada Gunung Baluran. Kalau masuk sini tuh sebenarnya bisa pakai dua opsi. Kalian mau pakai jeep wisata atau masuk pakai mobil pribadi. Kemarin soalnya beberapa katanya mesti pakai jeep wisata, tapi hari ini kita rame-rame bisa masuk pakai mobil pribadi dan kita dapetin spot-spot cakep yang tadi udah kita shot. Cakep banget, ini pas banget kita datang lagi sunset dan cahaya matahari ini cakep banget. Gimana menurut teman-teman? Keren nggak? Foto-foto dan video-video dari kita. Wih, gokil. Dah, habis ini kita bakal langsung ngejar mau nyebrang ya. Kita bakal nyebrang ke Bali, ke Gilimanuk. Kayaknya foto-fotonya udah cukup di sini, udah puas banget. Matahari juga bentar lagi udah bakal ketutupan sama gunungnya. Jadi langsung aja kita berangkat. Oke. Sampai di kantor pos Indonesia. Katanya dekat pelabuhan penyeberangan Ketapang di Banyuwangi kalau mau ke Bali. Yes. Pas cas dulu nih di kantor pos Ketapang. Bener-bener ini dekat banget soalnya sama pelabuhannya ya. Penyeberangannya dekat. Sekarang ini kita udah ada di Pelabuhan Ketapang, kita mau nyebrang ke Gilimanuk. Tapi ternyata untuk tiket penyeberangannya itu kita harus beli online dulu ya. Jadi nggak bisa on the spot. Jangan kayak gue nih yang nggak tahu hal ini. Jadi sekarang kita agak terhambat, tapi nggak apa-apa lah ya. Serunya petualangan kan di sini nih, jadi banyak tahu info. Ya.
selesai perjalanan hari ke-8. Kita sekarang udah sampai di Bali, tepatnya di Gilimanuk ya. Jadi nggak jauh dari pelabuhan. Oke deh, gue nggak sabar buat keseruan di hari besok. Sekarang kita tidur dulu. Thank you guys sudah nontonin sampai hari ini.